Sidang lanjutan kasus asuransi jiwa Astra yang melibatkan Lukas Bijitan sebagai terdakwa memasuki agenda mendengar keterangan ahli pidana yakni Dr. Antonius Djoko Sumaryanto dari Universitas Bayangkara. Ahli pidana yang sengaja dihadirkan Lukas Bijitan melalui penasehat hukumnya yaitu Budi Laksono dan Bambang Sujarwo lebih banyak menyoal jeratan pasal 263 KUHP. Usai sidang penasehat hukum Lukas Bijitan saat ditemui, mengatakan, perihal sangkaan pemalsuan yang menjerat kliennya, bahwa memasukkan data nasabah asuransi melalui aplikasi atau soft copy itu sesuatu yang menempel dalam HP atau alat piranti lunak lainnya, yang tidak tercetak. Lebih lanjut, dirinya menilai soft copy itu tidak bisa terpenuhi sebagaimana dalam jeratan pasal 263. Sedangkan, Budi Laksono beranggapan, jaksa gagal mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Soft copy telah diatur dalam Undang-Undang Khusus Administrasi Kependudukan. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Seluruh terdakwa sehat hari ini? Ya. Akhir. Ya. Harus sehat. Baik. Hari ini agendanya adalah ada saksi advokat dan ahli ya. Kalau mau ada saksi silakan diajukan. Bagaimana dari penasihat hukum terdakwa? Ahli atau saksi? Ahli. Ada saksi jadi mau dihadirkan? Atau ahli saja? Ahli. Yang mengajukan itu apakah ketiga-tiganya atau terdakwa yang mana? Oh, Lukas saja. Yang Oscar dan Ceng tidak ya? Baik, silakan duduk di sebelah sini ya. Berarti nanti yang saya tanyakan hanya Lukas saja. Atau begini ya, kalau tidak ada charge, berarti yang Oscar dan Ceng tidak mengajukan kan? Iya, artinya bisa kita tutup saja. Oh iya, itu kan Ceng. Kalau yang sekarang kan Lukas. Nah, yang Oscar sama Ceng, iya, kayaknya juga bisa pulang. Oscar sama Ceng, silakan di sini. Kembali tengah dulu ya. Tidak. Baik ya, jadi hari Senin tujuan saya adalah tuntutan. Ya, saudara kembali ke sini nanti hari Senin bersama yang lain juga, ya. Karena yang ini dijadikan hanya oleh Lukas, maka yang sidang ahli Lukas saja. Oke, nah berarti yang kuasanya penasihat hukumnya Oscar siapa? Kedua. Nanti sudah boleh meninggalkan tempat. Penasihat hukumnya Ceng. Oh, dua. Berarti ada dua aja di dalam. Ya. Baik. Seperti itu ya. Yang untuk dua sidang akan dibuka hari Senin. Ya, baik. Silakan ahlinya hadir di depan. Sudah kan? Bapak Dr. A. Djoko Sumaryanto. Anda apa? Antonius. Yang di namanya di sana. Lukas Bijitan. Kenal saudara yang terdakwa ini? Tadi. Oh, sebelum tidak kenal ya?
cepat terlebih dahulu ya. Untuk tempat dan waktu kami persilakan kepada penasihat hukum untuk mengajukan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih ya Bu ya. Sebagai saksi ahli, saya ingin bertanya beberapa hal. Tolong jelaskan secara detail mengenai satu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Tiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (Akmiduk). Yang keempat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUH pidana. Pertanyaan saya berkaitan dengan poin 1 yang tadi. Seperti yang sudah saya sebut tadi, apakah terdakwa Lukas ini melakukan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi atau dokumen perasuransian? Pertanyaannya nggak boleh begini ya. Ahli tidak menerangkan tentang pokok perkara, apalagi menyangkut salah atau tidak. Salah atau tidak itu nanti hakim yang mempertimbangkan. Tetapi ditanyakan hal-hal teori, doktrin, ya, postulat. Nah itu ruang untuk ahli. Karena ini di bidang perasuransian, mungkin lebih mengerucut saja Pak. Ya, tindak pidana bidang perasuransian apa yang ditanyakan kepada ahli, ya, di mana dolusnya, di mana mensreanya, ya, apakah itu ada berupa, apakah dolus, itu, apakah memang ada kursus, ya, apakah ada dalming. Nah, silakan dalming itu apa, bagaimana. Saksi ahli menjelaskan apa sih yang Anda maksud mengenai dokumen perusahaan dan dokumen perasuransi. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Yang dimaksud dengan dokumen perasuransian, pemahaman saya adalah segala dokumen yang berkaitan dengan perasuransian, mulai dari bagaimana seseorang itu mengajukan polis asuransi, kemudian polis sampai pada klaim, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan dokumen perasuransian. Kalau mengenai dokumen perusahaan, Kalau dokumen perusahaan asuransi menurut saya berbeda, karena dokumen perusahaan asuransi itu kita bicara korporasinya, perusahaannya. Di situ ada organisasinya, ada pendiriannya, ada NPWP dan lain sebagainya. Jadi berbeda dokumen perasuransian dan dokumen perusahaan asuransi. pertanyaan berikutnya, saya tentang Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang PBB. Yang saya ketahui ada 3 hal, yaitu penempatan resolusi, pelapisan layering, penyatuan integrasi. Dalam hal ini untuk 3 hal tersebut dan juga apakah terdakwa bisa kita berikan pelaku pasif atau aktif. Berkaitan dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang tahun 2010, sebetulnya ketika kita bicara pencucian uang, di situ ada tindak pidana asal, tindak pidana asalnya. Ya. Lalu hasil dari tindak pidana itu disamarkan, disembunyikan, disamarkan, bisa ditransfer atau dibelikan atas nama orang lain dan lain sebagainya. Nah, tindak pidana pelaku
pelaku tidak pidana di sini ada pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif adalah orang yang mengirimkan hasil tindak pidana itu pada orang lain. Orang lain yang menerima transferan itu disebut pelaku pasif, pelaku TPPU pasif. Dia tidak tahu bahwa tahu-tahu dia dihubungi seseorang yang mengatakan bahwa ada uang masuk ke rekening tersebut yang jumlahnya ini dan tidak boleh melaporkan kepada yang berwajib karena sudah ditetapkan sebagai pelaku pasif. Itu perbedaan antara pelaku aktif dan pelaku pasif. Jadi kalau pelaku aktif itu dia mengirimkan hasil kejahatan tidak pidana asal tadi, predicate crime. Lalu pelaku pasif orang yang menerima sesuatu dari seseorang. Bisa juga dia mengenal, bisa juga tidak mengenal. Itu pelaku pasif. Tidak salah di pasal 5 ayat 1. Dan pelaku pasif ketika di ayat 2 dia melaporkan bahwa dia telah menerima sesuatu yang dia ketahui atau patut diduga sesuatu ini berkaitan dengan suatu kejahatan, maka dengan melaporkan gugurlah dia sebagai status pelaku pasif. Sebenarnya pasal 5 itu ayat 1 dia menerima, ayat 2 ketika dia melapor maka status sebagai pelaku pasifnya. Ya, hanya itu aja berkenaan dengan tidak pidana pencucian uang. Jadi intinya adalah perbuatan yang menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil kejahatan, predicate crime. Nah, menyamarkan ini ada beberapa perilaku, bisa dia mentransfer, bisa dia memberikan atau memberikan dan lain sebagainya. Seolah-olah itu adalah sah, dan kembali seolah-olah ini adalah satu investasi atau kekayaan. Demikian Pak. Itu ya Pak. Ini saya mau menjelaskan berkaitan dengan soft copy. Ini mengacu pada dokumen yang letak di komputer bisa, laptop bisa, HP bisa, dan tidak tercetak. Aplikasi juga bisa, Pak. Apakah bisa soft copy ini menurut Bapak ya, saksi ahli? Apakah bisa memenuhi pasal ini? Pasal 263 KUHP. Pasal 263 KUHP itu tentang membuat surat palsu. Kalau yang salah, bunyinya adalah barang siapa membuat surat palsu atau memasukkan surat yang dapat menimbulkan hak perikatan dan menimbulkan hutang dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan yang seolah-olah isinya adalah benar. Kalau kita pasal 263 juga. Lalu berkenaan dengan soft copy, saya memahaminya bahwa KUHP kita ini adalah peraturan Belanda dan bukan stafet yang diterjemahkan oleh beberapa pakar hukum, Susilo, ada Mulyanto dan sebagainya, sehingga soft copy ini era sekarang. Jadi dulu belum ada soft copy, sehingga ketika pasal itu mengatakan membuat surat palsu, maka suratnya harus print out. Jadi bukan soft copy. Ini Berarti menurut Bapak belum memenuhi pasal 263. Ini seperti ini. belum, tidak bisa memenuhi ya, karena yaitu tadi pasal 263 KUHP ini adalah bukan straffer, jadi belum ada online itu, sehingga ketika diterapkan sekarang mestinya harus ada cantolannya dan yang lain. Tapi ini sudah ada perlakuan khusus atau tindakan khusus, spesialisnya. Berikutnya begini Pak. Ini tentang admin. Langsung aja ya, pokoknya. KTP. KTP kan terbagi beberapa elemen.
Ini nama, alamat, agama semuanya. Saya tanya, apakah foto kan KTP ada fotonya? Kalau tidak ada fotonya bukan KTP kan? Ya, jadi Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tidak salah, memang mengatur tentang dokumen kependudukan, ya, dokumen kependudukan. Nah, elemen yang ada di dalam KTP yang dijelaskan itu ya harus seperti itu, Pak. Jadi elemen itu mulai logo, Pancasila, nama, nik, nama, tanggal lahir, dan seterusnya termasuk foto. Itu adalah KTP. Elemen isi atau isi elemen yang ada dalam KTP menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Apakah termasuk foto juga elemen? Ya. Ya. Misalkan nih, nama sudah benar, nik benar, tapi foto diganti. Apakah itu termasuk dalam perubahan itu? Ya. Ya. Karena ketika dalam elemen isi elemen itu tidak ada atau dirubah, karena kalau tidak salah di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan barang siapa dilarang untuk mengubah, menambah, merubah atau mengurangi isi elemen yang ada dalam KTP itu. Sehingga ketika ada perubahan, apakah nama atau tadi lebih spesifik adalah foto yang dirubah, itu sudah masuk dalam sebuah atau satu tindak pidana yang diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Ya, kalau pemalsuan KTP saya pikir ini spesialisnya ya adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Demikian. Jadi intinya dari saudara ahli dari pasal TPPU ini, apabila ternyata pelakunya aktif, maka tidak terpenuhi unsur TPPU. Jadi begini ya, undang-undang tindak pidana pencucian uang itu kan kalau kita lihat bahwa intinya adalah harta benda atau kekayaan yang berasal dari kejahatan itu disamarkan, disembunyikan dan akhirnya menjadi sesuatu yang halal. Ya. Nah, orang yang melakukan itu disebut pelaku aktif. Nah, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, Undang-Undang TPPU yang baru, karena sebenarnya Undang-Undang TPPU ini sudah 3 kali perubahan dari Undang-Undang 15 tahun 2002, 25 tahun 2003, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, yang di situ muncul ada pelaku tindak pidana pencucian uang yang pasif. Pelaku tindak pidana pencucian uang yang pasif itu biasanya pemahaman saya selalu diarahkan pada orang yang kecil, misalnya petani, peternak, lalu ada termasuk mahasiswa. Tahu-tahu di rekening muncul uang sekian miliar. Setelah dia mentransfer, biasanya si pelaku aktif itu menelpon bahwa saya baru mentransfer uang sejumlah uang ke rekening Anda dan Anda jangan sekali-kali melaporkan kepada pihak yang berwajib karena Anda sudah sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yang pasif. Biasanya seperti ini. Karena ada sharing pernah mahasiswa dari Universitas Kristen Petra itu sempat ditelepon lalu diajak ke Singapura dan ketika sampai di Singapura mau diajak ke Thailand, ke Bangkok, dan dia sadar bahwa nyawanya akan terancam, maka dia lepaskan. Artinya ada pelaku aktif dan ada pelaku pasif. Jadi di Undang-Undang TPPU Nomor 8 Tahun 2010 tidak memiliki pelaku aktif. Jadi satu, jadi artinya
Di dalam undang-undang itu juga mengatur pelaku TPPU aktif dan TPPU pasif. Hanya tindak pidana pelaku tindak pidana pencucian uang yang pasif di ayat 2, pasal 5 ayat 2, ketika si pelaku TPPU pasif itu melaporkan bahwa saya baru menerima uang dari seseorang dan dia menelpon saya, lalu saya melaporkan kepada pihak berwajib, maka status dia sebagai pelaku TPPU pasifnya gugur. Di kekuatan hukum dan undang-undang TPPU nomor 8 2010 ini apabila pelakunya aktif bagaimana? Apabila diberlakukan kepadanya, maksudnya efektivitas dari undang-undang ini ya. Bagaimana hubungannya apabila pelakunya aktif? Kalau pelaku aktif otomatis hukum berlaku bagi dia. Jadi tindakan hukum kepada yang bersangkutan adalah yang menangkap proses hukum, menyita barang-barang atau harta kekayaan dan sebagainya. Bahkan orang yang menggunakan uang hasil kejahatan pun bisa dikenakan. Banyak beberapa kasus pencucian uang itu tahu-tahu uangnya diberikan kepada artis, diberikan mobil, artis diberikan mobil, diberikan ini. Ketika si artis ini tahu bahwa ini uang hasil kejahatan pencucian uang, dia mengembalikan. Tidak, dia juga bisa. Ini kalau kita bicara undang-undang TPPU. Bisa tidak apabila ternyata pelakunya aktif ini akhirnya menggugurkan pasal TPPU Undang-Undang Nomor 8 2010. Ya nanti dibuktikan kalau ini, dibuktikan di pengadilan. Karena sebetulnya undang-undang itu mengatur memfungsikan ada pusat pelaporan analisis transaksi keuangan, ya, PPATK. Dan PPATK ketika dia melihat ada transaksi keuangan yang mencurigakan, maka dia menangkap dulu. Jadi ada istilah dulu demani, yang mencuri uang. Ketika ada uang yang mencurigakan, dia tangkap dulu, lalu dia bilang ini uangnya siapa. Ada yang mengaku, kamu dapat uang dari mana? Nah itu ya. Dan ketika PPATK melihat bahwa ini ada kecurigaan bahwa dia telah melakukan kejahatan, maka diserahkanlah kepada Polri, KPK. Jadi malu ada peran PPATK untuk memenuhi unsur PPP. Ya, untuk melihat karena kembali lagi dia itu menyamarkan uang hasil kejahatan. Jadi tidak pidana asal atau peristiwanya harus dibuktikan. Hanya ada pendapat dari pakar tindak pencucian uang di bidang asli itu mengatakan bahwa setiap tindak pidana korupsi pasti ada pencucian uang. Korupsi ya. Lanjut ke perasuransi Undang-Undang 40 tahun 2014 itu yang berhak melakukan apabila terjadi sengketa permasalahan atau perkara itu siapa? Perasuransian. Sebenarnya kalau kita baca sebenarnya undang-undang asuransi itu kan ada undang-undang 14, lalu ada undang-undang yang terbaru 2023 pada saya. Undang-undang itu mensyaratkan bahwa ketika ada pemalsuan itu dibedakan menjadi dua. Ketika orang yang belum menjadi anggota mitra yang memalsukan seperti itu, maka dia bukan siapa-siapa. Artinya undang-undang perasuransian belum dikenakan dikenakan kepada dia ketika dia sudah menjadi mitra. Ya, sudah menjadi mitra, misalnya dia jadi mitra itu kan untuk direkrut sebagai agen asuransi jiwa. Untuk menjadi agen asuransi jiwa itu ada namanya AJI, agen asuransi jiwa Indonesia. Dan dia sudah punya, maka dia diberi otoritas penuh oleh perusahaan untuk mencari merekrut nasabah. Baru ketika dia melakukan sesuatu, penyalahgunaan, penggelapan dan sebagainya,
maka yang melakukan penyelidikan itu adalah OJK. Nah di situ ada satu pasal 42 itu di pasal 724 ayat 1 sampai ayat 11 OJK bisa melakukan mediasi penal. Jadi panggil para pelaku perusahaan ya, dan karyawannya tadi, pemitra yang panggil, lalu dikoreksi, kalau kamu salah dikembalikan, kamu salah dikembalikan, sehingga untuk mencapai satu keseimbangan kembali ke lagi. Ini kalau kita bicara tentang tindak pidana asuransian. Jadi kalau sebelum dia menjadi agen, maka tindak asuransi belum akan berjalan. Jadi sebelum atau sesudah menjadi agen kemitraan, yang berhak mengurus adalah sesudah dia menjadi agen mitra, istilahnya mitra. Setelah dia menjadi agen, lalu ketika terjadi fraud, kesalahan, ya, apakah pemalsuan, penggelapan dan lain sebagainya, nah itu OJK yang otoritas, punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah di situ OJK diberi kewenangan oleh pasal 724 undang-undang ini, sebetulnya undang-undang ini merupakan perubahan dan undang-undang asuransi, ya, undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Di pasal 52 itu memang ada beberapa pasal dan undang-undang asuransian yang dirubah. Nah di situ muncul kewenangan OJK yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Nah di situ memang OJK mengambil ya surat justice, ambil, lalu kamu salahnya ini kembalikan uangnya, kamu salahnya ini kembalikan, itu sampai pada ini ya. Jadi apabila yang melakukan penyidik atau polri itu sah tidak apabila itu kewenangan OJK? Menurut saya kurang tepat ya, karena jelas ini adalah tindak pidana asuransian. Jadi apabila seseorang dituduh melanggar undang-undang asuransian, tapi yang didik juga OJK malah institusi polri atau sudah khusus oleh undang-undang, maka bisa menggugurkan atau Ya menurut saya kurang tepat, karena undang-undang artinya begini, kita Indonesia ini kan civil law system ya, artinya semua sudah diatur oleh undang-undang. Ketika undang-undang itu jadi patuhi, maka ya bisa gugur, bisa tidak sah. Ditanyakan pada ini ya, maaf, tanyakan pada materi pokok perkara ya, jangan pada yang prejudicial. Ya, kalau itu kita khusus ke khususnya. ya, kalau tanyakan tanyakan berkaitan dengan pendapat ahli, ya. Kalau pertanyaan Anda itu sudah terjawab melalui putusan MK, ya, putusan MK itu polisi sudah polri bisa menyidik lembaga keuangan, ya, itu putusan MK. Silakan. Lanjut ke seandainya apabila terjadinya tadi setelah menjadi apabila terjadinya suatu fraud tadi, entah itu pemalsuan sebelum menjadi agen, terus ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai itu yang diedit sekopinya. Kira-kira berlaku tidak pasal undang-undang khusus mengenai administrasi itu? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, jadi undang-undang asuransinya itu sebetulnya mengatur ketika itu sudah menjadi mitra. Tetapi kalau belum jadi mitra, terjadi ada pemalsuan KTP dalam hal ini seperti yang kami katakan sebelumnya, maka itu lebih dekat pada pemalsuan yang diatur dalam Akmidu.
KTP, isi elemen yang ada di dalam KTP. Bagaimana bila seseorang yang diduga melakukan itu dikenakan pasal 2? Pasal KUHP pasal 2. pasal 23. Menurut saya karena undang-undang administrasi kependudukan sudah berlaku, maka pakai yang spesialis. Karena yang dipalsukan bukan KTP. Ya, bukan KTP dan itu sudah diatur oleh undang-undang administrasi kependudukan, maka tidak lagi menggunakan lex generalisnya, menggunakan lex spesialis. Kembali ke asas lex spesialis bukan lex generalis. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apabila seseorang mengedit atau membuka dalam arti itu hukumannya berapa? Apa itu? Ancaman hukuman untuk yang merubah dokumen administrasi kependudukan itu ancamannya? Sudah salah saya baca di pasal berapa ya? Itu tidak salah selama-lamanya 2 tahun. 2 tahun. Ya, dan atau denda sebanyak 25 juta. Jadi apabila sudah diatur khusus, tapi yang dipasalkan pasal 23 KUHP itu bisa menimbulkan pasal KUHP ini. Ya, karena berlaku asas lex spesialis di rumah ini. Undang-undang yang bersifat umum mengesampingkan undang-undang yang bersifat khusus, mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Lanjut. Apabila sudah ini seandainya apabila seseorang itu sudah diterima sebagai agen pernikahan, terus dia merekrut agen lain, tapi disangkakan padanya dia sebelum sah menjadi agen dia memalsukan dokumen sehingga dianggap yang direkrut setelah dia menjadi agen adalah tidak sah. Apakah bisa seseorang itu dalam tidak sah adalah ada posisi underwriting di tulisan itu atau orang yang menseleksi agen waktu perekrutan? Jadi seperti yang saya jelaskan di depan, bahwa ketika seseorang itu sudah menjadi mitra, maka undang-undang perasuransian ini hanya diberlakukan. Misalnya si seseorang ini melakukan fraud, palsuan, gelap dan sebagainya, ini adalah dia sudah sebagai mitra. Ya. Apabila ada dampak dari yang disangkakan dipalsukan tadi, sedangkan di perusahaan itu ada suatu posisi yang underwriting itu sebagai penyeleksi dokumen, apakah bagian underwriting atau penyeleksi dokumen ini bisa disalahkan apabila ada kesalahan seperti itu? Nah, kewenangan underwriting itu sampai seperti apa ya? Jadi dia yang menyeleksi dokumen apabila agen ini ingin mengatakan Ya, untuk disangkakan bahwa dia telah melakukan turut serta ya di domain itu, ya harus ada kesengajaan atau kealpaan dari si underwriting tadi. Kalau dia sengaja berarti dia sudah kong kali kong. Tapi kalau kealpaan dia meloloskan, ya berarti karena kurang lawan atau kurang penelitiannya sehingga perusahaan rugi. Nah itulah yang menjadi tidak pidana perasuransian, yang mana penelitian dilakukan oleh OJK. bisa tidak tadi yang orang yang melakukan penyeleksian itu dipersalahkan? Kalau memang sengaja, ya artinya ada kolaborasi atau apa namanya kesepakatan permukaan jahat antara si yang tadi bisa. Apabila alfa atau lawan juga bisa tidak digunakan apabila perusahaan terjadi rugi? Bisa. Hanya kan apa? Kualitasnya mungkin agak lebih berkurang. Jadi apabila bobotnya nilai yang lebih besar mana yang lebih bertanggung jawab? Lebih tepatnya yang lebih bertanggung jawab antara yang dituduhkan memalsukan identitas sama yang lalai melakukan seleksi. Sebenarnya ketika kita bicara di domain ya, penyertaan itu kan di situ ada domain,
PT atau PT dan Golkar itu sebetulnya siapa sih yang punya inisiatif, yang punya otoritas begitu. Jadi ada orang yang menyuruh melakukan, ada orang yang melakukan, ada orang yang membantu. Jadi bobot-bobotnya akan berbeda. Yaitu terhadap siapa yang punya mensrea, niat. Jadi bukan berdasarkan posisi. Biasanya non-player posisinya harus lebih di atas karena dia menyuruh. Orang yang disuruh biasanya orang yang tidak hanya sedikit pegang, yang patuh pada yang di atasnya, wujud loyalitas. Loyalitas bahwa saya ini adalah bawahan, dia adalah atasan sehingga saya harus patuh. Kalau ahli dalam proses penyidikan sudah memberikan keterangan, tapi tidak dihadirkan dalam sidang, kekuatan hukumnya masih berlaku. Jadi keterangan ahli yang digunakan dalam proses penyidikan ketika dalam persidangan tidak dihadirkan, maksudnya keterangan ini kan hanya untuk keyakinan majelis hakim. Ya, apakah dihadirkan tidak dihadirkan, ya majelis hakim. Jadi apabila yang dituduhkan tadi bukan pelaku sebenarnya dan juga rugi, apakah juga bisa memenuhi beberapa unsur? Jadi apabila yang dituduhkan disangkakan tadi pemalsuan terus menimbulkan dalam bidang asuransi dan BPT, tapi pada fakta persidangan orang itu bukan yang melakukan dan juga orang itu rugi ternyata, apakah pasal-pasal pemalsuan, asuransi dan BPT ini? Sebetulnya untuk menentukan ini benar atau tidak, di setiap asuransi itu punya aturan main. Aturan main itu semua atas disahkan oleh OJK. Aturan main ketika terjadi kesalahan-kesalahan ini maka OJK ditunjuk untuk melakukan penyelidikan. Jadi apabila suatu perbuatan yang disangkakan ini tidak ada dari keterlibatan dari institusi yang berwenang lainnya seperti OJK dan ASI, asosiasi asuransi ini, bagaimana kekuatan hukumnya? Kalau menurut saya kalau undang-undang sudah mengatur ya kita mengikuti. Tadi sudah disampaikan oleh majelis bahwa ada putusan MK kewenangan. Hanya tinggal mengukur apakah ini bisa dipakai atau tidak. Tapi kalau pemahaman saya, ketika seseorang atau agen yang sudah menjadi agen dan menjadi mitra melakukan fraud dan lain sebagainya, maka itu menjadi otoritas fisika. Karena ini di dalam satu perusahaan, maka ketika seseorang sudah menerima AAJB, agen asuransi jiwa Indonesia, maka dia diberi kewenangan oleh perusahaan untuk merekrut nasabah. Dan ketika dia merekrut nasabah dan sebagainya terjadi kesalahan, kalau tadi atau sekali, dia yang langsung karena dia tahu bermain, maka dia mengatakan bahwa ada salah, kembalikan, ada salah, kembalikan, itu sampai pada nol. Jadi pertanyaan terakhir, jadi apabila yang disyaratkan tentu pemalsuan, apabila barang siapa tapi dia tidak melakukan dan dia juga tidak dapat menimbulkan kerugian, ternyata pada fakta persidangan dia juga rugi, bisa hukum, bisa tidak terpenuhi unsur. Jadi pemalsuan sebagaimana dimaksud pada pasal 263 itu sebetulnya surat barang siapa buat surat palsu atau pasal surat yang dapat menimbulkan hak dan seterusnya yang seolah-olah itu adalah benar, itu dapat merugikan dia hanya sampai di situ saja. Kalau kita mengacu pada pasal
undang-undang khusus tersebut Ya. yaitu dalam perkara ini adalah pemilihan administrasi kependudukan. Ya, untuk pemalsuan KTP ya, karena pemalsuan KTP kalau sudah diatur oleh undang-undang administrasi kependudukan, maka dia menggunakan undang-undang ahli. Itu ini. Terima kasih. Baik. Dari penuntut umum ada pertanyaan, silakan. Saudara tadi saudara sudah menjelaskan beberapa terkait dengan transparansi yang dan pencucian uang dan juga OHP ya. Yang pertama yang ingin saya tanya adalah apa yang disebut atau delik apa yang termuat di dalam pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam undang-undang pasal 23 KUHP sendiri. Bisa dijelaskan dan selain delik apa yang termuat di dalam pasal tersebut, kemudian pasal tersebut pernah diuji di dalam Mahkamah Konstitusi, bisa dijelaskan apa yang membedakan di dalam delik yang awalnya termuat di dalam pasal 263 itu dan delik yang telah diujikan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi ini ya, delik yang ada di dalam itu ada delik formal, ada delik material. Delik formal itu adalah ketika perbuatan itu memang sudah diatur. Barang siapa membuat surat palsu, memalsukan surat, jelas ya, yang dapat menimbulkan hak dan seterusnya sampai pada menimbulkan kerugian, gitu ya. Ketika perbuatan itu sesuai dengan delik, sesuai dengan pasal itu, maka itu disebut dengan delik formil. Ada delik material, tidak disebutkan dia melakukan apa, ujung-ujungnya ada akibat, misalnya pembunuhan. Jadi pasal pembunuhan, pasal 38 itu tidak disebutkan dia melakukannya dengan apa, apakah dia menembak, menusuk, membacok, meracun, tidak disebutkan. Tapi ada akibat mati, maka itu disebut dengan delik material. Putusan MK saya kurang paham tentang. Saudara ini belum memahami terkait putusan MK terhadap pengujian pasal 23 itu sendiri. Pengujian belum. Jadi kami pernah dengar Belum. atau pernah baca. Belum. Baik, pun yang nanti dipertimbangkan terkait dengan kapasitas saksi ahli terkait ahli terkait pengetahuannya tentang pengujian dari pasal 23 yang sudah dilakukan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2002. Ya, ini ya kalau tidak tahu itu tidak apa-apa, bukan berarti ahli dia mahal. Tahu ahli, di atas. Ada putusan juga pernah salah kasasi undang-undangnya sudah dibatalkan MK. Saya nggak tahu sebutkan. Itu legend kan. Ya, jadi itu aja. Kalau tidak tahu itu ahli tidak usah. Ya. Baik, izin dari kami. Terkait tadi saudara ahli jelaskan bahwasannya di dalam undang-undang kepolisian tersebut mulai berlaku ketika subjek hukum itu telah menjadi hakim. Begitu. Jadi ketika seseorang, ketika dia belum menjadi hakim, ketika terjadi tindak pidana belum tidak berikan asuransi aja. Tetapi ketika dia sudah menjadi agen asuransi jiwa, dia menjadi mitra perusahaan itu, maka disitulah ketika terjadi fraud, kesalahan, maka undang-undang perasuransian itu berlaku dan disebut sebagai tindak pidana perasuransian. Di situ mulai berlaku tindak pidana perasuransian. Ya. Bisa berikan gambaran sedikit saudara ahli terkait dengan asas yang termuat di dalam undang-undang perasuransian tersebut, sehingga saudara ahli ini menjelaskan bahwasanya undang-undang tersebut mulai berlaku ketika seseorang telah menjadi hakim. Ada nggak dasar di mana apa yang menjadi dasar hal tersebut, saudara ahli terhadap Asasnya kembali pada asas legalitas. Jadi asas legalitas itu adalah apa yang sudah tertuang dalam undang-undang ini adalah dipatuhi. Dan ketika undang-undang perasuransian 2014 yang sudah diperbarui dengan undang-undang yang terbaru ini, undang-undang pengembangan dan
penguatan sektor keuangan pasal 52, maka ini menjadi perubahan dari undang-undang perasuran. Maka ini yang diberlakukan asas legalitas. Ya. Kemudian saya ingin tanya terkait dengan perbuatan terlarang di dalam tindak pidana rasial. Berarti mungkin bisa jelaskan lokus atau tempus dan lokus dari tindak pidana rasial itu ketika terjadi berhubungan. Apakah hal tersebut termasuk di dalam tindak pidana rasial atau bukan? Dalam asas-asas hukum pidana itu kalau tidak salah ada di konkursus itu ya, ada konkursus idealis, tidak pidana berlanjut dan konkursus realis. Jadi tidak pidana berlanjut itu perbuatan pidananya sama. Misalnya dia memalsukan dan waktunya tidak boleh terlalu lama. Jadi sekarang, besok sekarang, lalu 2 bulan lagi. Jadi syarat disebut sebagai tindak pidana berlanjut itu harus jadi tindak pidana yang sama, lalu tidak terlalu lama. Jadi ketika suatu tindak pidana itu dimulai dari berlanjut sampai mungkin hampir setahun lah, itu menurut saudara ini termasuk perbuatan berlanjut di dalam tindak pidana perasuransian atau bukan? Jadi begini ya pemahaman saya, ya. Asuransi kan berjalan. Ya. Jadi pemahaman saya tentang tindak pidana berlanjut itu sebenarnya masuk ke dalam kursus ya. Kursus itu memberi pedoman kepada hakim ketika ada seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana. Jadi berapa yang diberikan oleh dia melakukan perbuatan pidana. Sebetulnya konkursus itu atau sapulur itu memberikan pedoman pada hakim ketika hal itu terjadi. Konkursus idealis terjadi tindak pidana berlanjut, terjadi tindak pidana atau terjadi tindak pidana konkursus realis. Majelis hakim atau hakim yang akan dilakukan dan akan menggunakan pedoman ketika terjadi apa yang disebut dengan tindak pidana berlanjut. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan dari penjelasan saudara ini bahwasanya undang-undang peraturan jika subjek hukum itu tergabung menjadi agennya sendiri. Mungkin bisa dijelaskan agar lebih mudah dimengerti yang dimaksud sebagai agent dalam undang-undang peraturan sendiri, dan juga yang dimaksud sebagai perantara untuk memasuki agent. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa yang dibedakan yang sudah menjadi bagian dari agent itu. Dulu Pak. Ya, sepas dulu ya. Ya. Untuk memasuki menjadi agen ya. Pemahaman saya untuk menjadi agen itu tidak ujung-ujung ada proses. Jadi proses administratif ketika seseorang ini memang dia belum terikat pada agen asuransi yang lain, dia masih belum terikat itu. Yang kedua dia butuh pelatihan dan masalah ujian. Sehingga yang bersangkutan memiliki AAJ, agen asuransi jiwa Indonesia. Dan ketika dia sudah memiliki AAJ di perusahaan, maka dia diberi otoritas untuk mencari nasabah, mewakili perusahaan untuk mencari nasabah. Dan ketika itu terjadi fraud, kesalahan, maka itu berlakulah undang-undang perasuransian. Kesalahan. Ya, jadi ketika masih proses belum mendapatkan agen asuransi jiwa Indonesia, maka dia belum sebagai belum sebagai mitra. Nah, ketika ditanyakan tentang orang yang mengajar, yang menguji dan sebagainya, itu mungkin dilihat kapasitasnya, bobotnya seperti apa dia. Kalau dia menyuruh berarti ya bisa juga si orang yang akan mengajukan ini dia di bawah perintah, gitu ya. Tapi kalau inisiatif sendiri biasanya kan filter, ada
ada seleksi administrasi, ada dan lain sebagainya. Itu kan saya pikir ketat untuk mendapatkan AACI juga. Kalau begitu saya ingin segera jelaskan unsur pasal sebagai terdapat dalam pasal 33 Undang-Undang Asuransi. Mungkin bisa jelaskan di dalam pasal itu yang disebut kesejahteraan seperti apa, kemudian perbuatan yang dilarang seperti apa dan sebagainya. Saudara ahli, apakah menguasai bidang perasuransian? Saya ketika membaca ini kasus asuransi, saya baru mempelajari. Jadi saudara tidak membidangi asuransi ya? Tidak. Baik, mungkin tidak usah dijawab juga kalau memang tahu itu ya. Pidana umum aja mungkin asas-asas. Siap. Jadi tapi kan di dalam pasal tersebut memang ada video ini kan ahli pidana. Jadi saya ingin jelaskan gambaran dari unsur pasal tersebut karena menyangkut bahwasannya di dalam undang-undang tersebut ada ketentuan pidana. Ya. Saya baca ini, kalau tidak salah setiap orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan antri asuransi dan atau perusahaan asuransi syariah. Bisa dijelaskan nanti saudara yang disebut seperti apa, kemudian disebut perbuatan yang dilarang di dalam pasal tersebut seperti apa. Dan Pemahaman saya pasal 33 ini unsurnya adalah setiap orang adalah subjek hukum, bisa orang perorangan, bisa korporasi. Lalu dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan. Jadi perbuatan yang dilarang seperti definisi hukum pidana itu kan yang diatur oleh undang-undang itu perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang adalah apa? Memalsukan dokumen perusahaan asuransi dan sebagainya. Jadi yang dilarang adalah melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan. bisa dilakukan pemalsuan yang dimaksud di dalam pasal tersebut seperti apa? Pemalsuan yang dimaksud pada pasal tersebut adalah yaitu menambah, mengubah, mengurangi data yang ada di dalam dokumen perusahaan. Jadi menambah, mengurangi, Menambah, merubah, dan mengurangi data yang ada di dalam dokumen perusahaan asuransi. apakah dokumen perusahaan asuransi yang saudara ahli maksud itu termasuk di dalamnya dokumen pengajuan asuransi? Berbeda. Saya memahaminya berbeda. Saya jelaskan saudara. Jadi kalau mengajukan ini kan calon. Ya, kalau calon berarti pribadi mengajukan KTP saya ini, dokumen saya ini, lalu saya diwawancara, saya dites dan muncullah AACI. Ya. Tapi kalau dokumen perusahaan asuransi ya termasuk organisasinya, pengurusnya, mungkin akad pendiriannya, alamat dan sebagainya. Kalau dasar itu diatur di perusahaan menteri keuangan. Kemudian ada nilainya. Dan kalau menurut penjelasan ahli tersebut, dan mungkin bisa disimpulkan saudara, ketika seseorang memasukkan untuk menjadi anggota dalam perusahaan tersebut, apakah ini termasuk di dalam tindak pidana perasaan yang saudara ahli maksud? Tidak, karena belum mendapatkan AACI. Ketika sudah mendapatkan AACI, Makanya sebagai mitra, sehingga ketika dia melakukan aktivitas dan mencari nasabah dan terjadi kesalahan, maka tidak mendapat asuransi. kesalahan yang saudara seperti yang ahli maksud itu adalah kesalahan yang dibuat oleh seseorang. Banyak sebetulnya. Ya bisa menggelapkan surat, memalsukan surat dan lain sebagainya. Maka surat ini yang saudara ahli lebih rinci, yang bagaimana membuatkan yang saudara harus jelaskan. Jadi ini, jadi ada dokumen perasuransian, Ya. mulai dari formulir, KTP, formulir dan lain sebagainya. Itu adalah dokumen perasuransian. Dokumen perasuransian. Itu yang saya katakan berbeda dengan dokumen perusahaan asuransi.
Sehingga ketika dia sudah menjadi anggota, sudah mitra dalam asuransi, dia melakukan fraud, kesalahan, ya apakah kesengajaan atau kelupaan, maka tindak pidana asuransi lah. Apa yang bersangkutan dikatakan telah melakukan tindak pidana asuransi. Baik. Lain-lain saudara kemudian, saudara Ali mungkin bisa jelaskan apa yang dimaksud sebagai akses fiksi di dalam hukum pidana. Sebenarnya bukan hukum pidana, fiksi hukum itu adalah undang-undangan. Ya. Dalam undang-undangan itu ada fiksi hukum yang dikatakan bahwa ketika undang-undang ini sudah disahkan, diundangkan dalam lembaga negara, maka semua warga negara Indonesia dianggap sudah tahu bahwa undang-undang ini sudah berlaku. Sudah tahu ya. 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 Persoalan fiksi hukum sebetulnya ketika ini belum online seperti zaman sekarang sudah online. Itu persoalan. Bagaimana dengan masyarakat yang ada di desa? Kalau sekarang tinggal buka WA, ketik aja, mau download. Cukup kemudian. Ya. Satu aja. Satu. Apa saya? Ya udah. Saya jelas. Tolong saudara ahli sebutkan ramalan kurang jelas. Tolong saudara ahli sebutkan saja dokumen perasuran asuransi itu apa saja, sama dokumen perusahaan asuransi itu apa. Yang jelas, yang tadi sudah saya sebutkan antara lain dokumen perasuransian itu ya bisa juga formulir pendaftaran, KTP dan lain sebagainya. Dan dokumen perusahaan perasuransian yang mulai kepengurusan organisasi perusahaan asuransi itu, NPWP, terus domisili, akta pendirian dan sebagainya. Antara lain. Jadi di dalam pasal perasuransian ini yang diatur itu dokumen perusahaan asuransi, bukan perusahaan. Apa dokumen perasuransian? Jadi yang diatur oleh pasal 33 itu dilarang setiap orang dilarang melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi. Ini sudah jelas bukan dokumen perasuransian, tapi yang dilarang adalah memasuk dokumen perusahaan asuransi. Ya, baik, terima kasih. Ali, saya mau menanya satu aja. Karena saudara mendengar tersebut ilegal. Tersebut ilegal. Iya, itu doktrin dan rule of reason. Rasanya Belum pernah. Ya. Jadi segala sesuatu yang perbuatan dilarang tanpa adanya akibat itu ya dilarang. tanpa adanya akibat. Iya. Jadi seperti tadi yang ahli jelaskan sebenarnya dalam asuransi itu karena ahli tidak perlu pernah mendengar posisi legal, jadi saya nggak itu seperti posisi legal itu seperti di undang-undang kesehatan usaha. Rasanya usaha. Iya, itu ada dua doktrin fase dan rule of reason. Tapi kalau ahli tadi menjelaskan kayak saya punya fase, nanti selama ini. Oh iya. Ya, baik. Luas itu. Terima kasih. Cukup ya, Pak Dono? Cukup ya? Oke. Ahli, terima kasih sudah hadir di persidangan. Terima kasih. Iya. Baik. Boleh meninggalkan di persidangan. Terima kasih, silakan. Kasih saya di tengah. Oh ya, sudah. Saya sudah. Iya. Baik, selanjutnya berarti tuturan ya, harus saya ya. Tugas kembali ke sana ya, kira-kira bersama dua namanya jangan buat masalah. Ya. Baik, segala sesuatunya nanti kita akan kembali lagi dari sini. Jam berapa ya? Jam 1 juga ya. Jam 1 aja ya. Pak, ya sidangnya ya.
sedikit hasil dari apa yang disampaikan ahli pidana tadi Pak terkait ada kerancuan undang-undang administrasi atau jeratan pasal 263 KUHP Pak. Sebenarnya kalau menurut saya kita berdua sih, JPUI itu masih kurang mendalami mengenai perkembangannya. Memang itu loh. Jadi misal contoh gini, soft copy itu adalah sesuatu yang sudah menempel di HP, laptop, gitu, terus di internet itu dan tidak tercetak. Jadi apa dikatakan dia pemalsuan bagaimana? Berubah dokumennya bagaimana? Jadi soft copy itu tidak bisa terpenuhi di dalam pasal 26 KUHP. Karena ada administrasi kependudukan itu juga ada yang mengatur. Jadi bukan 263 ya betul. Itu Bapak Budi yang meneruskan. Jadi jaksa ini sudah gagal mengikuti perkembangan hukum yang ada di Indonesia. Contohnya dari fakta persidangan tadi, soft copy itu sudah diatur khusus dalam undang-undang khusus administrasi kependudukan. Jadi intinya kita senang dengan hasil persidangan hari ini. Berarti jeratan pasal 263 terhadap klien Anda tidak layak ya? Tidak. Tidak layak. Oke, makasih.